demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku. Haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Kau memulihkan hidup kami, Tuhan, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Kami percaya Roh-Mu yang berkuasa di tempat ini. Dan kami menolak setiap roh apapun yang bukan dari Bapa. Kami perintahkan keluar demi nama Bapa, demi nama Yesua. Kami percaya Tuhan, tubuh jiwa roh kami, pikiran kami tertuju hanya kepada Bapa Yahweh. Dan segala kemuliaan hanya untuk Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami ini. Di dalam satu nama, Yesua Masiah. Adonai kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kita mau katakan, terpujilah Bapa, haleluya, amin. Saya undang, kita mau ikrarkan firman Tuhan. Markus 12 ayat 29 sampai 31. 2, 3. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. 2, 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya mengundang untuk membacakan Halel, Torah, Haftara, dan Brit Kadasa untuk maju ke depan.
Pembacaan Torah yang terambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Bapa Yahweh. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk itu bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia, tangkai 7 bulir gandum yang bermas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bermas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Amin. Ibu Yuliana mungkin bisa diganti. Minta tolong kepada Bu Hedi. Pembacaan Haftarah 1 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 28. Sabda Tuhan. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkanlah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara
Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anak mula yang mati dan anak pula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anak pula yang hidup ini dan anak mula yang mati. Yang lain berkata, bukan, anak mula yang mati dan anak pula yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalan. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Tuhan ada di hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Pembacaan Brit Kadasa diambil dari Roma 10 ayat 3 sampai dengan 13. Sebab dengan tidak memahami Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Sebab Hamasya adalah penggenapan hukum bagi kebenaran setiap orang yang percaya. Sebab Musa menuliskan kebenaran atas dasar Torah. Orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Namun kebenaran atas dasar iman berkata demikian. Janganlah berkata di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Hamasya turun? Atau siapakah yang akan turun ke dalam Abisos, yaitu untuk membawa Hamasya naik dari antara yang mati? Sebaiknya apa yang dia katakan, firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengetahui Tuhan Yesua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Oleh karena kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama atas semua orang adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Amin. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia,
oleh para ahliamu, hamba-hambamu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui kebenaran yang dimasmurkan Tuhan, yang diindahkan oleh hamba-Mu. Berkatilah mereka secara pribadi, keluarganya, orang-orang yang Dia kasihi dan Dia mengasihinya dimanapun mereka berada. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun mereka kepada rancangan-Mu yang sempurna. Biar para serabi malaikat menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah semua apa yang dikerjakan berhasil baik. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, Yesus Hamasiah, Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara, haleluya, Shabbat Shalom. Kita memuji Tuhan, saudaraku. Saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita yang pertama. Tuhanlah kekuatan. Yang ada apa panji-panjinya boleh dikibarkan. Tadi Kana udah bagi-bagi. Haleluya. Kita mau sama-sama naikkan panji-panji kita. Kita mau agungkan Bapa kita. Kita mau katakan, Bapalah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu pada hati.
saudaraku? Masih mau muji Tuhan? Kita mau naikkan pujian kita yang kedua. Ku kan bangkit, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang waktunya untuk berdiri maju kemenangan. Mari kita semua, mari kita semua, pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju kemenangan. Sama-sama ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah megah. Sama-sama Bapa Yahweh, Allah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Sama-sama setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Bapa Yahweh dialah Raja, Raja segala raja. Sama-sama dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, Yahweh lah Raja, Yahweh Raja. Haleluya. Mari kita kibarkan panji-panji kita. Haleluya. Haleluya. Masih kuat saudaraku? Dengan pujian kita yang ketiga. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Kita mau katakan satu suara. Satu suara. Nyata kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Yahweh. Lah namamu Yahweh. Ajaib, ajaib dan penuh. Satu hati kami nyatakan, kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamat. Sama-sama Engkau raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Yahweh, Engkau Yahweh berjaya. Raja kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk sama. Engkau Tuhan
saudaraku? Haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.